para penjelajah alam dan kehidupan. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah adaptasi yang begitu luar biasa, cerdik, sekaligus mengundang keprihatinan. Sebuah kisah tentang bagaimana salah satu penghuni kota yang paling akrab dengan kita, si burung gereja, menemukan cara yang tidak terduga untuk bertahan hidup di tengah lanskap buatan manusia dengan menggunakan puntung rokok. Puntung rokok, sampah yang sering kita abaikan, bahkan kita buang sembarangan. Namun, bagi burung gereja, benda ini bukan sekadar limbah. Mereka telah mengembangkan perilaku yang sangat unik dan strategis, yakni memungut puntung-puntung rokok bekas ini dan menenunnya ke dalam sarang mereka. Apa alasannya? Mengapa burung kecil ini memilih bahan yang tampaknya tidak lazim ini? Jawabannya terletak pada salah satu komponen utama rokok, nikotin. Kita tahu nikotin sebagai zat adiktif yang berbahaya bagi manusia. Namun, bagi tanaman tembakau, nikotin berfungsi sebagai pestisida alami untuk mengusir serangga. Burung George dengan kecerdikannya memanfaatkan sisa nikotin yang terkandung dalam puntung rokok ini sebagai insektisida alami untuk melindungi anak-anak mereka. Bayangkan, sarang yang tersusun dari ranting dan bulu, kini diperkaya dengan untaian serat filter rokok. Nikotin yang tersisa di dalamnya secara efektif mengusir parasit-parasit kecil yang menjadi momok bagi anak burung, seperti kutu, tungau, dan parasit penghisap darah. Penelitian telah membuktikan, semakin banyak puntung rokok yang ditemukan dalam sebuah sarang, semakin sedikit parasit yang berani mendekat. Ini adalah bentuk evolusi perilaku yang cerdas, di mana burung gereja menggantikan tanaman herbal tertentu yang biasanya mereka gunakan di alam liar untuk tujuan serupa. Mereka beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan sumber daya yang melimpah di lingkungan perkotaan mereka. Namun, disinilah letak ironi dan sisi gelap dari adaptasi ini. Kecerdikan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Puntung rokok tidak hanya mengandung nikotin, ia juga menyimpan segudang zat kimia beracun lainnya, seperti pestisida sisa, logam berat, dan ribuan senyawa berbahaya yang terbentuk selama pembakaran. Ketika burung gereja menenun puntung-puntung ini ke dalam sarang, mereka secara tidak langsung memperkenalkan racun-racun mematikan ini ke lingkungan paling rentan mereka, tempat anak-anak mereka tumbuh. Studi ilmiah telah menunjukkan bahwa paparan terhadap zat-zat kimia beracun ini dapat menyebabkan konsekuensi kesehatan yang serius bagi burung. Anak burung yang tumbuh dalam sarang beracun ini berisiko mengalami kerusakan kromosom, melemahnya sistem kekebalan tubuh, dan bahkan masalah pertumbuhan yang fatal. Apa yang awalnya merupakan solusi cerdas untuk melawan parasit, kini berubah menjadi pedang bermata dua yang mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup generasi penerus burung gereja. Fenomena ini adalah bukti nyata betapa lenturnya alam dalam mencoba beradaptasi dengan lingkungan buatan manusia. Burung gereja menunjukkan kepada kita fleksibilitas perilaku yang luar biasa untuk bertahan hidup. Namun, ini juga menjadi pengingat yang menyakitkan akan jejak yang kita tinggalkan di planet ini. Limbah kita, yang kita anggap tidak berguna, dapat dipungut dan dimanfaatkan oleh alam dengan cara yang tak terduga, namun seringkali dengan kompensasi kesehatan yang berat. Jadi, ketika lain kali Anda melihat burung gereja beterbangan di sekitar kita, ingatlah kisah adaptasi mereka yang unik ini. Sebuah kisah tentang kecerdikan yang berisiko, tentang perjuangan bertahan hidup, dan tentang hubungan rumit antara manusia dan alam di tengah kota. Mari kita terus belajar dari alam dan merenungkan dampak tindakan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.